Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah tentang metamorfosis kata, metamorfosis kecoa, metamorfosis nyamuk, dan metamorfosis capung. Baiklah, yang pertama Ibu akan membahas tentang metamorfosis pada kata. Kata ini tergolong dia metamorfosis sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Karena bentuk pertumbuhan pada kata itu sangat berbeda antara satu fase metamorfosis dengan fase metamorfosis lainnya. Kata itu berkembang biak dengan cara ovivar atau hewan yang bertelur. Berikut ini tahapan-tahapan metamorfosis pada kata. Tahapan yang pertama, telur. Setelah telur menetas, maka akan menjadi berudu atau yang disebut dengan kecebong. Pada fase ini, berudu atau kecebong tadi bernapas dengan menggunakan insang dan berenang dengan menggunakan ekornya. Fase selanjutnya adalah berudu berkaki, di mana dalam fase ini berudu yang nampak seperti ikan kecil yang berenang dengan ekornya ini sudah memiliki kaki kecil yang membantunya bergerak. Selanjutnya, berudu berkaki akan berubah menjadi katak muda atau katak berekor yang bentuk fisiknya masih belum sempurna karena masih memiliki ekor. Dan fase yang terakhir yaitu katak dewasa. Katak dewasa memiliki ciri fisik yang sudah sempurna dan sudah tidak memiliki ekor. Katak dewasa masih bisa tinggal di air namun juga sudah dapat hidup di darat karena katak adalah hewan amfibi yang bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Yang kedua, metamorfosis kecoa. Jenis metamorfosis kecoa ini adalah metamorfosis tidak sempurna, di mana dalam siklus hidupnya kecoa tidak mengalami proses kepompong atau pupa. Berikut tahapan metamorfosis pada kecoa. Tahapan yang pertama, metamorfosis pada kecoa, yaitu telur. Kecoa dapat menghasilkan telur yang cukup banyak dalam sekali bertelur, yaitu 16 hingga 32 butir telur. Telur kecoa ini akan menetas dalam waktu 1 hingga 2 bulan, tergantung pada jenis dan spesies induknya. Ketika telur sudah menetas, maka akan mengalami tahapan selanjutnya, yaitu tahapan nimpa atau bayi kecoa. Bayi kecoa atau yang disebut dengan nimpa ini berukuran sangat kecil yang ukurannya itu hampir sama dengan kutu beras. Hanya saja warna dari nimpa ini adalah berwarna putih. Tahapan yang ketiga yaitu imago atau kecoa muda. Seiring dengan bertambahnya usia, kecoa muda ini akan berubah menjadi kecoa tua dan berukuran lebih besar. Dan masuk ke tahapan yang terakhir yaitu menjadi kecoa dewasa. 3. Metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk ini adalah proses perkembangan pada nyamuk terhadap perubahan fisik atau bentuknya mulai dari fase kelahiran sampai nyamuk menjadi dewasa. Metamorfosis nyamuk ini tergolong dalam metamorfosis sempurna. Berikut tahapan pertumbuhan dari metamorfosis nyamuk.
Tahap awal proses metamorfosis nyamuk adalah telur. Telur nyamuk itu biasanya diletakkan di permukaan air atau lumpur basah yang tenang yang memiliki kelembapan tinggi tergantung spesies nyamuk. Fase telur ini bisa berlangsung selama 1-3 hari sebelum pada akhirnya menetas dan menjadi larva. Tahap kedua, proses metamorfosis nyamuk itu adalah larva. Jadi setelah telur nyamuk tadi menetas, maka akan menjadi larva atau biasa yang kita sebut dengan jentik-jentik nyamuk. Fase yang ketiga itu adalah pupa. Fase pupa itu terjadi selama 12 hari sebelum nyamuk dewasa. Pada fase ini, pupa akan berhenti mengkonsumsi makanan untuk sementara dan tumbuh mulai sayap-sayap halus. Fase yang terakhir yaitu nyamuk dewasa. Setelah selesai melewati 12 hari fase pupa, kulit pupa nyamuk bagian atas akan terbelah dan muncullah nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan keluar dari kulit pupa secara perlahan dan hati-hati. Kemudian seluruh kulit pupa sudah terlepas dan nyamuk mengapung di permukaan air untuk beristirahat serta menunggu sayapnya kering. Yang keempat, Ibu akan menjelaskan metamorfosis pada capung. Adapun jenis metamorfosis capung adalah metamorfosis yang tidak sempurna karena hewan ini tidak mengalami perubahan menjadi pupa terlebih dahulu. Berikut tahapan metamorfosis pada capung. Metamorfosis capung diawali dari tahapan telur, di mana bagian cangkangnya tidak keras, melainkan bertekstur licin dan berlendir saat disentuh. Telur capung ini akan menetas dalam waktu 2-5 minggu karena tergantung dari iklim di lingkungan tersebut. Tahapan yang kedua itu adalah nimpa, di mana istilah nimpa ini digunakan untuk telur yang telah mengalami penetasan. Nimpa ini menyerupai capung dewasa, namun dalam bentuk dan ukuran yang kecil. Nimpa bisa hidup di dalam air dengan cara bernapas menggunakan insang. Tahap yang terakhir yaitu capung dewasa. Capung dewasa akan berusaha keluar dari dalam air dan merangkak ke daratan dengan bantuan ranting atau dedaunan yang ada di sekitarnya. Usia capung dewasa ini lebih pendek dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya, yaitu hanya bisa bertahan 2-4 bulan lamanya. Demikianlah penjelasan Ibu tentang metamorfosis pada katak, kecoa, capung, dan nyamuk. Pesan Ibu, anak-anak tetap semangat belajarnya dan menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Ibu akhiri.